Halo, kembali lagi dengan Plot 3D. Hari ini akan kuperlihatkan film thriller seru, yang baru, dan vibes-nya belum ada di film manapun, yang berjudul The Platform tahun 2019. Di sebuah penjara, yang dikenal sebagai pusat manajemen diri vertikal, Goreng terbangun di sebuah sel beton dengan huruf nomor 48 di dindingnya. Tak ada apapun selain tempat tidur dan wastafel untuk ia gunakan, dan sebuah lubang di tengah lantai, yang teman satu selnya terima kasih sebut lubang. Ada ratusan lantai seperti milik mereka, semuanya dengan 2 tahanan, menggunakan nama palsu yang ditugaskan oleh manajemen. Setiap makanan diturunkan pada sebuah platform melalui lubang, dan Anda memiliki waktu 2 menit untuk makan sebanyak mungkin. Sebelum ia pergi ke lantai yang lebih rendah, semakin rendah Anda, semakin kecil kemungkinan Anda memiliki makan apapun. Di akhir setiap bulan, tahanan dikocok dan dikirim ke lantai yang berbeda. Ketika Goreng melihat platform untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk tidak makan karena ia tak lapar, dan ia lebih suka meninggalkan makanan untuk tingkat yang lebih rendah. Setelah makan sebanyak yang ia bisa, terima kasih ludah di meja. Mengetahui orang-orang di atas mungkin melakukan hal yang sama, Goreng memutuskan menyimpan apel untuk nanti. Tapi setelah peron keluar, sel mulai terasa panas luar biasa. Ternyata menyimpan makanan dilarang, sehingga Goreng harus menyingkirkan apel, atau mereka akan mati terbakar. Ini membuat Goreng berpikir tentang wawancara yang ia lakukan. Sebelum memasuki tempat, ketika ia harus menandatangani sebuah kertas, menerima kenyataan bahwa ia tak bisa keluar sampai masa yang disepakati selesai. Setiap tahanan punya pilihan untuk membawa satu barang bersama mereka, dan Goreng memilih membawa salinan Don Quixote. Goreng datang ke sini secara sukarela. Ia akan menghabiskan waktu 6 bulan dengan imbalan ijazah terakreditasi. Keesokan harinya Goreng menolak untuk makan lagi. Ketika platform datang, dan terima kasih berpikir lantai 48, disia-siakan untuknya. Goreng meminta terima kasih untuk ceritanya, dan terima kasih menjelaskan. Semuanya berawal dari iklan televisi. Ia membeli pisau luar biasa yang ia lihat di TV, tapi hanya beberapa hari kemudian, mereka merilis iklan baru mempromosikan pisau yang lebih baik lagi. Ini membuatnya begitu geram, sehingga ia mengambil TV dan melemparkannya keluar jendela, membunuh seorang pria yang sedang lewat. Terima kasih, diberi pilihan antara rumah sakit jiwa dan lubang, sehingga di sini ia berada paling rendah yang ia pergi adalah 132. Dengan demikian ia tahu ada lantai lebih dari itu, karena ia bisa melihat mereka di bawah. Tak ada makanan yang mencapai tingkat yang lebih rendah, dan sebulan di bawah sana tak seburuk itu. Masalahnya adalah ketika Anda mendapatkan 2 tingkat yang lebih rendah berturut-turut, Goreng takut akan kemungkinan ini, dan mencoba berbicara dengan orang-orang di lantai lain, untuk meminta mereka menjatah makanan mereka. Tapi ia tak menghiraukan. Terima kasih menjawab dengan kencing ke lantai bawah. Ia juga mengungkapkan bahwa barang yang ia pilih untuk dibawa bersamanya adalah pisau yang ia beli dari TV. Kali berikutnya platform datang. Goreng akhirnya mulai makan. Ia juga melihat seseorang dari tingkat atas jatuh melalui lubang. Dan terima kasih mengatakan ini sangat umum, tapi tak seorang pun akan berbuat apa-apa tentang itu. Terima kasih tells Goreng tentang semua lantai yang telah ia tempati, dan menyebutkan mereka akan bersama bulan depan. Goreng menyadari bahwa teman satu selnya disimpan bersama-sama. Ketika mereka tersiok-siok, dan akhirnya mengerti, terima kasih, memakan teman satu selnya sebelumnya. Ketika ia berada di lantai bawah, ketika platform datang lagi, Miharu sedang duduk di atasnya. Goreng kekhawatiran tentangnya, karena ia menyadari ia terluka. Tapi terima kasih menyuruhnya untuk mengabaikannya. Miharu turun lubang sebulan sekali, untuk mencari anaknya yang hilang. Ia juga membunuh setiap teman satu selnya yang ia dapatkan, agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipasangkan dengan anaknya pada bulan berikutnya. Cowok yang mereka lihat jatuh itu, mungkin adalah korbannya. Terima kasih lalu menjelaskan bahwa berbeda dengannya. Ia tak pernah membunuh siapapun. Ia hanya memakan tubuh yang jatuh di lantainya. Ketika platform menuju tingkat berikutnya, para tahanan mencoba memanfaatkan Miharu. Goreng berteriak pada mereka untuk meninggalkannya sendiri. Tapi itu tak perlu. Miharu hanya membunuh mereka dan kembali ke peron. Ketika bulan mencapai akhirnya, para tahanan ditidurkan dengan gas dan berjalan tersiok-siok. Ketika Goreng bangun, ia mendapati dirinya terikat di tempat tidurnya di lantai 171. Terima kasih menjelaskan ia mengikat Goreng karena ia lebih muda dan kuat, sehingga terima kasih harus melindungi dirinya. Teriakan-teriakan bisa terdengar dari lantai lain, yang menandakan orang-orang bereaksi terhadap level baru mereka. Dan ketika peron datang, bahkan tak ada remah yang tersisa. Setelah 8 hari terima kasih mengumumkan, akhirnya tiba saatnya ia memperoleh makanan.
mengabaikan tolong goreng demi belas kasihan. Trimagasi menggunakan pisaunya untuk mengambil beberapa daging dari paha goreng. Tapi sebelum ia sempat memakannya, Peron tiba, membawa Miro bersamanya. Miharu ingat betapa goreng sangat mengkhawatirkannya dan melompat pada Trimagasi, menyerangnya dengan pisaunya sendiri. Lalu ia membebaskan goreng dan menyerahkan pisau kepadanya agar ia bisa menggunakannya untuk menyelesaikan Trimagasi off. Goreng pingsan setelah itu, dan ia bangun kemudian mendapati dirinya di atas tempat tidur. Miharu telah membalut kakinya dengan selembar sprei, dan ia kini tengah makan Trimagasi. Ia membawa beberapa daging untuk goreng, yang menerima setelah beberapa keraguan. Dia juga membawakannya air. Sebelum pergi di peron tanpa sepatah kata pun, hari-hari berlalu, dan tubuh Trimagasi mulai membusuk, memberi goreng kesempatan untuk memakan cacing juga. Goreng juga mulai berhalusinasi, melihat hantu Trimagasi menghakiminya saat ia makan. Di akhir bulan, Gas mengambil alih sel, dan Goreng bermimpi bersama seorang wanita lagi. Sementara Miharu memperhatikan ketika ia bangun. Ia menemukan bahwa yang menjilatinya adalah seekor anjing. Yang membuat Goreng kaget, teman satu selnya yang baru adalah Emogiri, wanita yang melakukan wawancaranya. Ketika ia mengajukan diri untuk masuk penjara ini, anjing adalah barang yang ia pilih untuk dibawa bersamanya. Dan mereka sekarang berada di level 33. Goreng mengingat hari wawancara, dan bagaimana Emogiri membuat jeda menyeramkan di antara pertanyaan. Tima sesak. Emogiri menjelaskan, dia menawarkan diri seperti yang dilakukan Goreng, dan bahwa dia tidak tahu orang meninggal di sini. Sejauh yang dia tahu, ada 200 tingkatan. Dan, ketika Goreng menjelaskan, tidak ada cukup makanan untuk semua orang di sini. IMO. Giri menunjukkan bahwa jumlah makanan akan baik-baik saja. Jika orang hanya makan apa yang mereka butuhkan, sesuatu yang menumbuhkan spontan, rasa solidaritas perlu terjadi. Tapi Goran menganggap gagasan itu konyol. Dia memang bertanya-tanya, apakah perubahan bisa dicapai dengan kematian seorang anak? Tapi, Imogiri yakin kebijakan perusahaan tidak menerima di bawah 16 tahun. Ketika platform membawakan mereka makanan, Imogiri hanya makan apa yang dia butuhkan. Dan setelah memberikan beberapa untuk anjingnya, dia mulai menyiapkan 2 jatah makanan. Begitu platform mencapai tingkat yang lebih rendah, Imogiri mencoba berunding dengan para tahanan, menyuruh mereka memakan jatah yang dia siapkan, dan membuat 2 lagi untuk tingkat berikutnya, untuk menyampaikan pesan yang jelas. Dia sama sekali tidak dihiraukan, dan Goreng menunjukkan bahwa administrasi sebenarnya tidak menginginkan solidaritas terjadi. IMO, Gary benci bahwa Goran menganggap semua administrasi itu buruk, karena dia bekerja pada mereka tanpa masalah. Tapi Goran menjawab bahwa menjadi mantan pekerja memberinya hak istimewa memilih teman satu selnya. Imogiri tidak menyerah dan terus berusaha menjatah makanan setiap hari. Tapi dia terus diabaikan oleh tingkat yang lebih rendah. 2 minggu kemudian, Goreng akhirnya bosan dengan semua bentakannya dan memberitahu orang-orang bahwa jika mereka tidak mengikuti instruksi Imogiri, ia akan buang air pada makanan setiap hari. Ancamannya berhasil, dan para tahanan dan mereka harus makan kotoran, mulai menyampaikan pesan ke tingkat yang lebih rendah. Beberapa saat kemudian, platform turun, dengan Miharu yang tak sadarkan diri di atasnya. Goreng dan Imogiri meletakkannya di tempat tidur, dan merawatnya, sementara anjing mencuri beberapa makanan. Begitu platform pergi, sel mulai terasa sangat dingin, dan Goreng harus mengejar anjing itu untuk mengambil kembali makanan yang ia curi sebelum mereka dibunuh karena melanggar aturan. Di malam hari, Goreng meninggalkan tempat tidur untuk Miharu dan tidur di lantai, hanya untuk bangun dan menemukan gadis-gadis itu berkelahi. Ternyata Miharu membunuh anjing itu untuk memakannya. Keesokan harinya, Miharu pergi. Di platform Goreng menceritakan Emogiri tentang pencarian Miharu untuk anaknya. Tapi Emogiri menjelaskan, Miharu datang sendiri 10 bulan yang lalu. Dia adalah seorang aktris tanpa keluarga, yang mengajukan diri untuk datang sama seperti Goreng. Imogiri mengirim orang ke bawah sini, tanpa tahu betapa buruknya itu. Dan dia telah berjuang melawan kanker selama 3 tahun. Ketika dia menemukan dia kalah dalam pertarungan itu, dia mengajukan diri untuk datang, karena dia pikir dia bisa membuat perbedaan. Tapi dia tidak peduli lagi. Pada hari terakhir mereka di lantai 33, Goreng mencoba membuat Imogiri makan sesuatu, karena mereka mungkin tidak memiliki makanan besok. Tapi Imogiri terlalu tertekan untuk meninggalkan tempat tidur. Keesokan paginya, Goreng bangun dan menemukan dia di lantai 202. Berarti ada lebih banyak tingkatan daripada yang diketahui Imogiri tentang wahyu seperti itu. Terlalu berat untuk ditangani Imogiri, dan menggunakan sprei tempat tidurnya untuk mengakhiri segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Pada saat itu halusinasi Trimagasi muncul lagi.
Bertanya-tanya apakah Goreng akan memakan teman barunya. Kali ini ia bergabung dengan seorang Mogiri dan anjingnya yang bersikeras ia harus memakan tubuhnya. Goreng berusaha sekuat tenaga mengabaikan ocehan mereka yang terus-menerus. Dan ia mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Ia memperdaya perutnya dengan memakan halaman bukunya. Dan ia mengambil pecahan piring untuk mulai menghitung hari di dinding. Akhirnya rasa lapar itu menjadi terlalu berlebihan meskipun dan Goreng akhirnya mulai memakan emogiri. Sementara Tramagasi membimbingnya di mana harus memotong. Beberapa saat kemudian kocokan berikutnya datang. Dan Goreng dengan senang hati mendapati ia berada di lantai 6. Orang di tempat tidur satunya adalah Miro yang datang setelahnya dengan pisau. Tapi ini ternyata hanya mimpi. Teman satu selnya yang baru ini, Goreng sebenarnya Baharat. Yang dipilihnya barang itu adalah tali. Baharat yang sangat bersemangat karena menurutnya, ia bisa memanjat sampai ke puncak. Dari sini, dan ia meminta bantuan orang-orang di tingkat 5. Pasangan di atas menggodanya sebelum menerima untuk meraih tali. Namun ketika Baharat mulai memanjat, tahanan yang lain menurunkan celananya dan buang air besar di wajah Baharat. Kaget dan jijik, Baharat melepaskan tali dan jatuh. Goreng menangkapnya tepat pada waktunya, tapi tali itu hilang di lubang. Ketika platform datang, mereka harus makan, sambil mendengarkan para tahanan di level 5 menya dilingkar. Seiring berjalannya waktu, halusinasi Trimagasi dan Emogiri muncul lagi. Trimagasi mengatakan, Goreng melakukan hal yang hebat, karena ia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Dan Emogiri mengingatkannya bahwa perubahan tak pernah terjadi. Secara spontan hal ini menginspirasi Goreng untuk memikirkan rencana, dan ia meminta bantuan Baharat. Mereka harus melompat ke platform dengan senjata apapun yang bisa mereka temukan, dan memastikan orang menjatah makanan itu, agar semua orang bisa makan. Goreng melakukan matematika ketika ia berada di lantai 202, dan menilai dari waktu yang dibutuhkan platform untuk bergerak. Menurutnya, ada sekitar 250 level, yang seharusnya bisa dilakukan Baharat menerima bekerja sama, dan mereka memecahkan tempat tidur untuk menggunakan serpihan logamnya seperti senjata. Mereka berdua melompat ke peron dan pergi ke level 7. Tempat Goreng menunjukkan mereka seharusnya tidak membiarkan para tahanan mengambil apapun yang dimakan orang-orang ini kemarin, dan akan makan besok pasti. Seharusnya, mereka baru mulai membagi-bagikan makanan setelah level 50, yang mana orang-orang kesulitan. Baharat ragu-ragu, karena para tahanan ini adalah teman-temannya, yang membantunya mendaki beberapa minggu sebelumnya. Tapi begitu lelaki tua itu bereaksi geram, Baharat melihat titik Goreng, dan mulai membantunya menjauhkan semua orang. Pasangan itu terus turun, sambil mengancam orang-orang agar makanannya tak tersentuh. Setelah beberapa lantai lagi, Baharat kaget menemukan Brambang, seorang lelaki tua bijak yang Baharat hormati. Brambang menyetujui apa yang coba dilakukan bocah-bocah itu. Tapi ia menunjukkan bahwa administrasi tak memiliki hati nurani dan tak akan peduli jika mereka berhasil. Tapi barangkali para pekerja di level 0 akan, jadi mereka membutuhkan simbol. Baharat dan Goreng memilih panacota, karena itu hidangan yang sangat mewah dan akan menimbulkan kesan yang cukup jika tiba. Pada sentuhan ke dasar, misi terus berlanjut karena mereka terus turun, menjaga panacota tetap aman, sambil menjauhkan orang-orang dengan ancaman. Begitu mereka mencapai level 50, Baharat dan Goreng mulai membagikan jatah makanan, dan orang-orang sangat bersyukur. Pada level 97, mereka menemukan seorang lelaki tua yang sakit, dan seorang bocah cacat mental. Goreng mencoba memberi makan lelaki tua itu sup, tapi bocah itu menyuruh mereka tak perlu repot-repot, karena bagaimanapun ia akan membunuh lelaki itu nanti. Untuk memakannya tingkat berikutnya hanya memiliki tubuh di atasnya, dan Goreng menebak di sinilah Miharu terbangun. Peron tak berhenti di sini, karena tak ada orang hidup, yang berarti perhitungan Goreng salah, dan ada lebih dari 250 lantai. Di lantai berikut, mereka menemukan 2 orang lelaki menyerang Miharu. Salah satunya memiliki pedang, dan satunya besar dan kekar, sehingga ketika Goreng dan Baharat terjun membantu gadis itu, sangat sulit mempertahankan diri. Baharat berhasil mendapatkan cowoknya terlebih dahulu, dan kemudian ia membantu Goreng membunuh lelaki besar itu. Tapi sayang, terlambat bagi Miharu, yang sudah mati. Goreng ingin meratapinya, tapi Baharat menyeretnya kembali ke peron. Sebelum ia meninggalkan mereka, mereka berdua terus turun dan membagikan makanan kepada para tahanan yang mereka lihat. Meskipun banyak lantai hanya ada mayat di atasnya, akhirnya platform berhenti di level 333, yang tampaknya menjadi yang terakhir. Pada awalnya mereka pikir itu kosong, tapi sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Itu Mali, si anak hilang. Baharat dan Goreng mendekati si anak,
Dan begitu mereka meninggalkan peron, itu mulai turun lagi. Goreng meminta Baharat untuk melemparkan Panacota ke dalam lubang. Tapi Baharat menolak keterkejutan mereka. Kamar itu tak menjadi panas atau dingin untuk menghukum mereka. Dan setelah banyak keraguan, Burita memberikan Panacota itu pada Mali. Mereka bertiga tetap di lantai itu. Dan Goreng terus dihantui Tramagasi, Imogiri, dan sekarang Miharu juga. Tiba-tiba Baharat setuju dengan hantu-hantu itu. Memberitahu Goreng bahwa gadis itu adalah pesan. Dan ketika Goreng bangun, ia menemukan Baharat meninggal karena luka-lukanya yang berdarah. Di lain waktu, platform datang. Goreng membawa Mali bersamanya. Dan mereka diturunkan ke lantai 0, yang benar-benar gelap dan kosong. Tramagasi muncul untuk menyuruh Goreng keluar dari platform, karena ia bukan bagian dari pesan. Dan bersama-sama mereka menonton platform naik. Bersama Mali berharap bahwa ia akan menunjukkan pelaku kekerasan di atas kenyataan situasi. Itu dia film The Platform. Gimana seru kan? Like dan subscribe untuk film-film seru lainnya. Terima kasih.